Festival Street Food Kota Gorontalo yang digelar di sepanjang Jalan Nani Wartabone hingga kawasan X Agus Salim berlangsung ramai. Awalnya, festival street food ini hanya berlangsung selama 2 hari, sejak 8 Mei 2026. Namun tingginya antusias masyarakat akhirnya diperpanjang hingga 11 Mei 2026. Amatan Tribun Gorontalo.com pada Senin 11 Mei 2026 malam, deretan tenda kuliner dan tempat nongkrong outdoor masih ramai didatangi warga dari berbagai kalangan. Suasana malam di kawasan pusat kota Gorontalo pun terlihat lebih hidup dengan hadirnya ratusan pelaku UMKM kuliner yang menjajakan aneka makanan dan minuman. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Jeffrey Potabuka, jurnalis dari Tribun Gorontalo untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Jeffrey. Silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Iraka dan Tribuners. Saya melaporkan langsung dari Gorontalo. Tribuners, Festival Street Food Kota Gorontalo yang dipusatkan di sepanjang Jalan Nani Wartabone atau X Panjaitan hingga ke kawasan X Jalan Agus Salim masih terus dipadati masyarakat hingga hari keempat pelaksanaan pada Senin malam 11 Mei 2026. Padahal sebelumnya kegiatan yang menghadirkan ratusan pelaku UMKM ini hanya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari sejak Jumat 8 Mei lalu. Pantauan Tribun Gorontalo.com di lokasi, suasana kawasan street food terlihat semakin ramai saat memasuki malam hari. Lapak-lapak UMKM berjajar mulai dari depan kantor Wali Kota Gorontalo hingga area Rudis Wali Kota. Masyarakat tampak memenuhi area tersebut untuk berburu berbagai jenis makanan dan minuman kekinian, kemudian jajanan tradisional hingga produk rumahan milik pelaku usaha lokal. Bahkan sejumlah pengunjung terlihat datang bersama keluarga dan teman-teman mereka untuk menikmati suasana festival kuliner yang baru pertama kali digelar di kota Gorontalo itu. Tribuners, festival street food ini diikuti sekitar 300 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari berbagai jenis usaha. Mulai dari kuliner siap saji, makanan ringan, minuman atau kopi, hingga produk olahan rumahan turut meramaikan kegiatan tersebut. Tidak sedikit pengunjung yang rela berjalan kaki menyusuri kawasan street food hanya untuk mencicipi makanan yang viral di media sosial maupun kuliner khas yang dijual para pelaku UMKM. Di sisi lain, ramainya masyarakat yang datang juga berdampak pada meningkatnya volume kendaraan di kawasan Jalan Nani Wartabone. Kemacetan terlihat mulai dari arah Kampus 1 Universitas Negeri Gorontalo hingga memadati rumah dinas Wali Kota Gorontalo. Petugas kepolisian bersama dinas terkait tampak berjaga dan melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik maupun untuk mengurai kepadatan kendaraan. Selain itu, Tribuner, salah satu pelaku UMKM yang ikut meramakai festival ini adalah Mario Fardani dari lapak R2 Dimsum, di mana ia mengaku antusias mengikuti kegiatan street food yang menurutnya menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Di lapaknya, Mario menjual berbagai jenis dimsum dan makanan pendamping seperti dimsum ayam, dimsum mentai, hingga pangsit ayam goreng. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari 17.000 hingga 25.000. Menurut Mario, antusias masyarakat sudah terlihat sejak hari pertama pelaksanaan. Meski saat itu kondisi jalan masih belum sepenuhnya ditutup. Dirinya bahkan mengaku telah menyiapkan meja, kursi, dan perlengkapan jualan sejak sore hari sebelum kegiatan dimulai. Meski begitu, Mario berharap ke depan penataan lokasi ini bisa lebih dipusatkan agar pengunjung lebih nyaman saat berkeliling. Sebab menurutnya lokasi lapak yang terlalu panjang membuat pengunjung harus berjalan cukup jauh untuk melihat seluruh tenan UMKM yang ada. Namun demikian, dirinya tetap mendukung penuh langkah pemerintah Kota Gorontalo yang memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk berkembang melalui kegiatan seperti ini. Ia menilai sektor UMKM menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tribuner, selain dipadati warga lokal,
Festival street food ini juga menarik perhatian masyarakat dari luar kota Gorontalo. Salah satu pengunjung mengaku terkejut melihat ramainya suasana di kawasan street food tersebut. Dia datang bersama teman-temannya setelah mendengar informasi adanya festival kuliner yang digelar pemerintah kota Gorontalo. Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi tempat hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Ia berharap festival street food bisa terus dilaksanakan setiap tahun, bahkan menjadi agenda rutin di Kota Gorontalo. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo, Mutakin Adam, mengatakan kegiatan street food merupakan kegiatan dari program penguatan UMKM tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha mikro. Menurut Mutakin, salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah membantu peningkatan dan pengembangan usaha mikro agar mampu naik kelas. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Gorontalo juga menilai penguatan sektor UMKM menjadi salah satu langkah dalam membantu pengendalian inflasi daerah. Tribuners, hingga malam hari kawasan street food Kota Gorontalo masih terus dipadati masyarakat. Lampu-lampu tenan UMKM terlihat menerangi sepanjang jalan Ani Wartabone, sementara suara musik dan aktivitas pengunjung membuat suasana semakin ramai. Sejumlah warga tampak duduk santai menikmati makanan bersama keluarga maupun teman-teman mereka. Sementara para pelaku UMKM terlihat sibuk melayani pembeli yang terus berdatangan silih berganti. Baik, demikian laporan saya dari Gorontalo. Saya Jeffrey Potabuga kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Jeffrey Potabuga, jurnalis dari Tribun Gorontalo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.